Wadhkur idh qala Musa liqaumihi. Yang kata mong dalam kisah yang lain. Dan ingat olehmu ketika berkatalah Nabi Musa, bersabdalah Nabi Musa bagi kaumnya Nabi Musa, waqad qutila lahum qatilun la yadri la yudra qatiluhu. Dan sungguh telah dibunuh bagi mereka akan orang yang terbunuh. Qatilun, dibunuh akan orang yang terbunuh, akan seorang qatil yang tidak diketahui akan pembunuhnya qatil. Wa sa'aluhu ayyad'u wallaha ayyubayyinahu lahum fada'ahu. Dan meminta oleh mereka akannya Nabi Musa akan bahawa berdoa ianya Musa akan Allah, akan bahawa menyatakan ianya Allah akannya Nabi Musa. Bahawa berdoa ianya Musa akan Allah, akan bahawa menjelaskan, menyatakan ianya Allah akannya qatil bagi mereka. Fada'ahu, lalu berdoa ianya Allah, lalu berdoa ianya Nabi Musa akan ya Allah Ta'ala. Jadi yang kisahnya berawal daripada kejadian pembunuhan yang terjadi. Tira urang yang dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Hanam tahu yang pohon. Jadi bak ketikanya budah bani Israel yang dia datangi Nabi Musa, tidak ada yang bak Nabi Musa, atau ya lagi bak Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa bak Allah Taala neyu pejelas siapa yang melakukan pembunuhan. So yang si katilnya. Maka bak wadayan fada'ahu bedah Nabi Musa nem doa tu bak Allah Taala. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Bahwa sungguh Allah yang makul kaul daripada idqala. Berkata oleh Nabi Musa kepada kaumnya, petranakan innallaha ya'murukum, bahwa sungguh Allah itu memerintahkan ianya Allah akan kalian, akan bahawa menyembelih oleh kalian akan satu bakarah, akan satu sapi, Nyen watadakan bakarah ya. Nana ta da marbutah nyen ken makna ji sapi betina ke? Kan sapi betina. Watadakan bakar nyen lemu hana pegah padum jumlah. Tapi menyaka tatamah da nyen menunjukkan kepada mufrad. Kan menunjukkan kepada atas, kan menunjukkan kepada tak ni. Ni betul paham dia. Dia kira urang maya bakarun lemu agam, maya bakaratun lemu inang ke lagi. Yang membedakan ini antara jamak dengan isim jamak dengan mufrad. Meyakana tanya mufrad tinu lumo, tabuh lumo, bukan tinu lumo ini. Okey, ini ba isim jamak atau ba isim jenis yang jam'ian, wade kepudu tanya tanda mufrad kan tanda tak ni. Bahawa menyembelih oleh kalian akan satu lembu. Qalu, berkatalah mereka, atattakhizuna huwa. Adakah menjadikan oleh engkau akan kami akan bahan olok-olok, akan bahan ejekan. Mahzu'an bina, yang diejek dengan kami. Haisu tujibuna bimithli dhalika. Sekira-kira engkau jawab akan kami dengan semisil demikian. Jadi orang yang merasa tersinggung. Waktu ni jauh oleh Musa. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Orang yang merasa geejek, gepekeru, merasa gepekera oleh Nabi Musa. Ini ada yang tu pembunuh berpegah le Nabi Musa Allah Taala ke yuti ilmu. Ya. Sehingga itulah yang qalu atattakhizuna huzwa. Apakah engkau mengejek kami? Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan berolok-olok? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berkatalah Nabi Musa, aku berlindung. Amtani'u. Aku berlindung dengan Allah min daripada bahwa adalah aku bagian daripada al-jahilin, bagian daripada orang-orang yang bodoh. Artinya al-mustahziin, daripada orang-orang yang memperolok-olok ataupun orang-orang yang mengejek. Falamma alimu annahu azima, maka manakala mengetahui oleh mereka akan bahawa sungguhnya Nabi Musa itu yang bersungguh-sungguh, qalu da'u lana rabbaka. Niscaya berkatalah mereka, berdoa olehmu bagi kami, rabbaka akan Tuhanmu,
yubayyin lana, menjelaskan ianya Tuhanmu bagi kami, mahia, apakah dia, artinya masinnuha, berapakah umurnya bakar, umurnya sapi. Qala Musa, menjawab oleh Nabi Musa, innahu, bahwa sungguhnya, artinya Allah, yaqulu, itu berfirman ianya Allah, innaha baqaratun la faridun, bahwa sungguhnya sapi itu sapi yang tidak tua. Faridun dengan makna masinnah, dengan makna yang tidak tua, tidak lanjut umur. Lumo yang kasepuh, lumo tuha. Wala bikrun, dan tidak muda, artinya tidak kecil. Awanun dengan makna nasafun, yang pertengahan, yang pertengahan. Baina dzalikal madhkur minasinnaini, di antara demikian yang telah disebutkan daripada dua bohdun. Faf'alu ma tu'maruna bihi min dzabhiha, maka perbuat oleh kalian, maka lakukan oleh kalian akan barang yang diperintahkan akan kalian dengannya barang daripada menyembelihnya lembu. Ya, jadi watepun didengar jawaban Nabi Musa na yuti tinu lumo, awaknya merasa diejek oleh Nabi Musa, merasa dipekera oleh Nabi Musa. Masa nyo dadayang kaki ti lumo. Nah, jadi watekai itu pun karena jawaban Nabi Musa menekan a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nah, wateka dirasa bahawa Nabi Musa memang serius dan benar apa yang dia katakan, betul-betul Allah dalam memerintahkan untuk menyembelih seekor lembu. Baru ditanya dalam lewatnya dah. Yang menan wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Yang menan wahai Nabi Musa, namun alam ba Allah Taala netayang pewarna lumu yang perle kamu tian. Oh kan warna ini. Ya, netayang ba Allah padum umu lumu yang perle kamu sembeli. Ma hiya ma sinnuha. Padum umu jihan. Kemudian dijawab oleh Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Allah Taala berfirman bahawa lembu yang perlu disembelih adalah lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Baik lumo yang kaduha dan baik lumo yang mentengu. Baik lumo yang mentaubi. Baik lumo yang mentaubi. Kibansin awanum baina zalika. Lumo yang kira-kira umuji mentang pertengahan. Hana terlalu muda dan hana terlalu tua. Berarti meyamu padum tu lumo biasa. Tidak begah nasi pelotong berarti ukuran umum 5 ton. Lumo darah lah. Lumo yang mentang segar. Baik lumo yang kaduha. Yang kagah. Faf'alu ma tu'marun, maka sembelihlah apa yang diperintahkan. Qalu da'u lana rabbaka. Berkatalah mereka yang lam. Jadi kru tahu lah Bani Israelnya degar hadu mayang. Telah sabar sebab yang binasanya karena terlalu degar mayang. Padahal ada yang kagak. Gitu lu mau tie juti nak kabere yang tapi ada yang lam padu mu leh pegamu ada yang lam apa warna. Berkatalah mereka, ud'u lana rabbaka, berdoalah engkau bagi kami akan Tuhanmu, yubayyin lana. Yang ni saya menjelaskan ianya Tuhan bagi kami, ma launuha, apa warnanya lembu. Warna, ada yang warna apa? Warna. Qala, menjawab Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun safra, bahwa sungguhnya, berfirman Allah Ta'ala bahwa sungguhnya, akan berkata Nabi Musa bahwa sungguhnya Allah itu berfirman bahwa sungguhnya lembu itu lembu yang kuning. Faqi'un launuha, yang pekat warnanya, yang kuning, yang pekat warnanya. Artinya syadidus safrati, yang bersangatan kuning. Berarti giumita lumo yang berwarna kuning tua, lumo yang kuning dan kuning jihan berat kuning. Jadi baik kuning berat kuning. Tasurrun nadhirina, yang membuat senang akan orang-orang yang melihat, ilaiha, kepadanya lembu, yang membuat senang ianya lembu akan orang yang memandang kepadanya lembu, bihusniha, dengan sebab bagusnya lembu. Artinya tu'jibuhum, yang membuat takjub ianya lembu akan mereka. Yang pokoknya warna
warna yang kuning dan kuning jihnya kuning pekat, sehingga wadai kalian leurung siapapun yang memandang kepada lembunya akan merasa senang, akan galak kalian, akan merasa takjub. Lumo warna kuning pekat. Kan jarang ah. Nah, yang na lumo plang-pling kan. Yang kuning lumo juga ambil bayang kuning lagi kuning terang yang ke ni maksudnya kuning lumo. Bah. Enggak. Yang gambuk putus sahro. Belum kok arifnya. Dengar. Nah, jadi kaitan yang warna kan jelas bahwa warna yang diperintah Allah adalah warna kuning pekat. Qalu berkatalah mereka lalu kata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya kama hiya kata. Berdoalah engkau bagi kami akan Tuhanmu. Nah, ini saya menjelaskan ianya Tuhan bagi kami ma hiya, apakah dia? Apakah dia? Artinya asaimatun am amilah, adakah lembu yang manja? Saimahnya maknanya lumo manja, kan lumo bekerja. Lumo manjanya lumo lagi pelara lumo yang dirawat di rumah dengan baik. Lagi urung pelara mi ya kan? Bimpun tagai hana bekerja. Udah bermakna manja. Yang kan manja lumo kan lagi manja mi lebih. Lumo yang memang dirawat tagai dihidupkan dan tidak dipekerjakan. Naik betul 16 ayat murad umpulan. Asaimatun, adakah itu lembu yang saimah yang tidak bekerja? Am amilah, atau lembu pekerja? Nah, lembu pekerja, lembu yang tukang pajak sawah, lembu yang pakai untuk kerja. Tu lembu yang saimah, lembu yang pengangguran, lembu yang manja. Yang terbanyak ada yang mungkin hanam pudaya lah. Innal bakara, bahwa sungguh sapi, ay jinsuhu al-man'ud bima dzukir. Artinya jenisnya sapi yang disifatkan dengan madukir. Disifatkan dengan madukir. Lumo yang umurnya awanum baina dzalika, dan lumo yang warnanya safraun faqi'un launuha. Jadi hana itu hanam kahana kamu doa lam kibal lumo yang. Lumo yang kibal. Tasyabaha alaina likasratihi. Samar-samarlah di atas kami karena banyaknya lembu. Kami lumo yang umuji sedang, alian warna je kuning je dah. Kamu hanam turi yang ingin kamu sembelih. Apa kamu sembelih lumo yang 3 kerja atau lumo yang hana kerja? Ya. Falamnah tadi ilal maksudah, maka tidak terpetunjuklah kami, belum terpetunjuklah kami kepada lembu yang dimaksud, lumo yang kiban. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan bahwa sungguh kami insyaallah sungguh akan terpetunjuklah kami. Nyaninan gad awak yang becut. Ya, bakna kun insyaallah. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Bahwa sungguh kami insya-Allah sungguh akan terpetunjuklah kami kepadanya lumo. Fil hadis, ada dalam sebuah hadis yang Nawawi nana. Fil hadis langsung buat fil hadis. Tang pak ada mahwaw dini. Ada mahwaw dini yang ketanda sini. Wa fil hadis, dan sampai dalam sebuah hadis, laulam yastasnau, seandainya tidak menyebutkan insya-Allah mereka. Laulam yastasnau, seandainya tidak seandainya tidak menyebutkan oleh mereka, yang istisna-nya mana aja sebut insyaallah. Seandainya tidak mengucap insyaallah oleh mereka, lamma buyyinat lahum akhiral abad. Yang saya sungguh tidak akan dijelaskan bagi mereka sampai akhir masa. Jadi pakan Allah dalam mau menjelaskan perlayaan awaknya karena awaknya menyebutkan insyaallah. Ya timkan insyaallah. Qala, berkatalah Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun.
Bahawa sungguhnya Allah itu berfirman bahawa sungguhnya lembu itu lembu yang la zalul, lembu yang tidak hina. Artinya ghairu muzallalatin bil amal, lembu yang tidak dihinakan dengan bekerja. Hai lembu yang hana bekerja. Berarti lembu mulia. Tiba lembu mulia, hai lembu duduk rumah, lembu hana jauh belang. Lembu hana yak beluh dalam belang. Ya, lembu yang lagi kan. Tusirul arda, yang membajak ianya sapi akan lembu. Apa ni lembu? Sapi membajak lembu. Yang membajak ianya sapi akan tanah. Lembu yang kan lembu kerja. Yang lembu kerjanya membajak sawah. Yang pun mempunyai lembu yang perle pun lembu yang na membajak sawah pun yang hana membajak sawah. Yang na pun yang hana ya na. Yang hana yang sifat daripada zalul dinafikan. Berarti bek lembu yang kerja dan bek lembu yang membajak sawah. Berarti lembu yang manja benar. Lembu yang manja. Apa makna tusirul arda? Taqbaluha lizara'ah, yang menghadap ianya sapi akannya bumi, akannya tanah, lizara'ah untuk bercocok tanam. Jadi kan lembu yang tukang bajak tanah belang untuk di pula apa? Di pula padi. Ada na jauh belang je kan ya mu'u, kan ya mego lam belang. Ya na jauh belang yan ya pajuh pun daga. Hana kerja. Wal jumlatu sifatu zalulin, dan bermula jumlah tusirul ardanya itu sifat bagi zalul. Dakhilatun fin nafi, yang masuk ianya sifat dalam penafian. Sebab dia kena nafi la zalul. Kemudian tusirul arda sifat daripada zalul sama-sama dinafikan. Tidak bekerja dan tidak membajak sawah. Baik dan berbit dari nafi. Kerana yang sifat daripada zalul. Wala taskil harsa, dan tidak mengairi ianya sapi akan hars, akan tanaman aja. Dan tidak mengairi, tidak menyiram ianya sapi akan tanaman. Artinya akan al-ardal muhayya'ata lizara'ah, akan bumi yang dipersiapkan untuk cocok tanam, untuk zara'ah, untuk bercocok tanam. Jadi lembu yang kiban, lembu yang hana membajak sawah dan lembu yang hana bekerja untuk mengairi persawahan. Hana mengairi ladang untuk temanam ini, untuk tanam buah kaya, tanam bak kaya. Musallamatun minal uyubi wa atharil amal, yang sejahtera, yang selamat ianya sapi daripada segala aib dan segala bekasan-bekasan bekerja. Jadi baik lembu yang nak cacat dan baik nak kurung. Punya lembu yang nak kerjaan dia umpama je bagian membajak sawah. Bagian membajak sawahnya berarti di bahu langai dia kan. Hai lembu mu'u nya kan ngedapak mentang di bahu langai je. Bangkai bahu langai ka tingit daku lah dia ka patah lungkai. Ataupun nak mikat dalau baik dong ka tingit baik dong hana. Jadi lembu yang betul-betul sempurna. Lembu yang selamat daripada aib dan bekasan pekerjaan. Alian la syiyata launin, yang tidak belang warna. Warna bukan ditentukan yang safraun faqi'un launuha. Warna kuning yang kuningnya pekan. Dan hana belang. Baik belang pink, baik lam kuning untuk na belang putih. Atau lam kuningnya na belang hitam. Baik na warna lain bermurni kuning pekan. La syiyata launin, tidak belang warna padanya selain padanya lembu, selain warnanya lembu, selain warna kuning yang baikna warna lain. Qalu, menjawablah mereka, al-ana ji'ta bil haq, sekarang telah engkau datangkan dengan kebenaran. Artinya nataqta bil bayani tam, telah engkau ucapkan dengan penjelasan yang sempurna. Fatalabuha wa wajaduha, lalu mencari oleh mereka akannya lembu dan mendapati oleh mereka akannya lembu. Jadi kajilah kamu pun kiban sifat lembu yang perlu disembelih, mayak mita tu bandi mita kamu merumpak lembu yang indal fatal bar bi ummihi, di sisi seorang pemuda yang berbakti dengan ibunya. Merumpak lembu
yang lemu yang dipelihara oleh seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kepada ibunya. Kira anak muda yang berbakti ke mak dia. Fashtarauha bimil'i maskiha zahaban. Lalu membeli oleh mereka akannya lembu dengan sepenuh kantungnya lembu zahaba nisbah emas. Jadi bak lemu nyen ho maskiha nyen ho dhamir. Penuh. Yang kena bayar buat dhamir berarti bak lemu ya. Fashtarauha bimil'i maskiha. Membeli oleh mereka bimil'i maskiha dengan memenuhi kantongnya sapi atau bungkusnya sapi. Mana maskun kan berarti kantong yang terbuat dari kulit sapi. Kantong yang terbuat dari kulit sapi. Dengan 10 kantongnya. Dengan memenuhi kantongnya sapi zahaban nisbah emas. Artinya ke harga lemu atau belau lemu, jadi nak kantong yang terbuat dari kulit sapi harga je emas yang memenuhi kantung yang terbuat dari kulit sapi. Mahal ya kah? Mahal ya. Fadzabahuha, lalu menyembelih oleh mereka akannya sapi. Wa makadu yaf'alun li ghala'i thamaniha, dan hampir tidak melakukan oleh mereka. Yang keadaannya fi'il mukarabah. Dia demang manafi ba fi'il mukarabah nyen dumu balik dabuh makna supaya baik belum surah oleh. Dia baik dabuh makna tidak hampir. Baik tidak hampir melakukan. Pucit hampir tidak melakukan. Maaf ya? Nah beda dabuh makna mana? Dabuh makna tidak hampir melakukan dengan hampir tidak melakukan. Hampir tidak melakukan karap hanai bubut, tapi nai bubut. Ya, tidak hampir melakukan hana doi bubut, pun ada bubut, hanai bubut. Yang nai bubut pun hana. Bubut. Makanya ada dabuh makna terjemah manafi yang idamang bapi mukarabah yang belum balik hampir tidak melakukan oleh mereka karap hanai bubut, karap hana disembelih. Pakan rabhan disembelih li ghala'i thamaniha, karena mahal harganya sapi. Karena terlalu mahal karab hana disembelih. Tapi kenyataan je cik disembelih. Pakan je lagian, pakan sampai merumpuk lumu yang muda lagian. Karena lihat nama yang menonton. Kagak pegah lumu dah yang lumu yang badum ke lumu. Lega pegah mu dah yang berwarna. Lebih pegah warna ada yang sipu-sipu lelah. Mengubah dia berarti lumu yang hana kerja, lumu yang selamat daripada aib sampai merumpuk lumu yang sempurna, yang harga je sangat mahal. Karam hana rumpuk sih. Wafil hadisi, dan sabit dalam sebuah hadis, lau zabahu, jikalau menyembelih oleh mereka ayu bakaratin akan serimana lembu. Akan lembu yang serimananya maknanya akan lembu yang manapun. Ada mutangkira disembelih haju lembu atau ya rumput. Yang kanan niscaya ada ianya lembu itu sungguh memadai ianya lembu akan mereka. Jadi seandainya hana lepui dayang tinggal cok julumu tinuk berangkali disembelih yang tunggu kamu mada. Makana letak pun yang padum tunumu kiban warna kiban siput je. Walakin syaddadu ala anfusihim, akan tetapi memberatkan oleh mereka di atas diri-diri mereka. Fasyaddadallahu alaihim, lalu memberatkan oleh Allah di atas mereka. Jadi pakon berat karena mereka memberatkan diri sendiri. Jadi kalau pun dia. Makanya tiga go boleh udah lumayan. Supaya lebih jelas. Tiga go baik terlalu letak berdaya. Mayang yang ga tapi baik berlebihan. Baik letak berdaya. Nyan hana menutup ruang untuk berdaya. Untuk demayang nia perledayang payah dayang di. Tapi baik sampai berlebihan. Ada yang hana perledayang nya hana payah dah. Payah dayang.
kah yang kabeh ceritanya ni dalam cerita hayu je cerita pakon lumo yang bersifat Allah Ta'ala-nya lumo yang hanya ditemukan pada seorang pemuda. Nyan Rasuki pemuda karena ji sangat berbakti kepada ibunya. Jadi bak tabuh pihak lagi ji cerita dari sudut pandang si anaknya menceritakan tentang fadilah berbakti kepada orang tua, pada orang tua. Yang kiban cerita ji berbakti ke orang Cina dalam yang tengah baca alam. Itu terlampau baca. Yang kajian anak wallahu a'lam bishawab. Mana apa dah? La'allakum tattaqun wa la'alla dalam Al-Quran karena datang daripada Allah Ta'ala nyan hana bermakna taraji, bermakna tahakkuk. La'alla nyan bin nisbati lillahi tahakkukun. Berarti Allah Ta'ala nekeun la'allakum tattaqun nyan kan moga-moga bertakwa betul. Tapi pasti kalian akan bertakwa. La'allakum la'alla macam-macam dalam Quran nyan pasti makna ji. Yang hidup makna taraji menyata yang kan. Ada lika dah. Jida bil haq. La'allakum tattaqunan nar awil ma'asi. La'allakum minan jawab daripada udhkuru ma fihi. Udhkuru dengan makna al-amal bima fihi. Berarti perintah ji beramallah kalian dengan isi yang ada dalam kitab Taurat. Moga-moga kalian bertakwa. Yang karena Allah Ta'ala yang kan maka mufhum ji beramallah kalian dengan isi yang ada dalam kitab Taurat. Bila kalian mengamalkannya maka kalian pasti akan menjadi orang bertakwa. Mohon kah? Jadi dah hakok je. Sampai dalam nak kepegahan. La'allakum tattaqun taraji bin nisbati lil mukhatabin. Taraji dengan menisbah bagi mukhatabin, dengan menisbah bagi orang-orang yang dikhitab. Ke awaknya taraji. Tapi bak firman Allah, bak Allah Ta'ala miyata nisbah ke Allah Ta'ala nyan bukan taraji tapi tahakku pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fihi idghamut ta'i fil asli fid dali ay takhasamtum wa tadafa'tum fiha wallahu mukhrijum muzhirum ma kuntum taktumuna min amriha wa hadha i'tiradun wa huwa awwalul qissah wa qul nadribuhu ay al-qatila bi ba'dihha fa duriba bilisaniha aw ajabi zambiha fa huyya wa qala qatalani fulanun wa fulanun li ibnai ammihi wa mata fa hurrimal miratha wa qutila. Wa idh qataltum nafsan dan ketika membunuh oleh kalian nafsan akan satu jiwa, akan satu orang. Kena duduk sana. Kena duduk boleh ke? Kena duduk. Wa idh qataltum nafsan dan ketika membunuh oleh kalian akan satu jiwa. Fadara'tum lalu berdebatlah kalian. Fadara'tum berdebatlah kalian atau saling menuduhlah kalian. Yang fihi idghamut ta'i fil asli, sabit padanya kalimat fadara'tum itu idgham ta pada asal ke dalam dal. Idgham ta pada asal ke dalam dal. Ay takhasamtum wa tadafa'tum. Makna fadara'tum takhasamtum, saling menuduh oleh kalian ataupun saling bertikailah kalian. Wa tadafa'tum dan saling menuduhlah kalian.
takhasama saling bertikai, saling bertengkar, wa tadafa'tum dan saling menuduhlah kalian. Yang pegah kalimat je bacut fadara'tum nyan fi'il madhi ya. Fi'il madhi daripada iddara'a yaddari'u. Dalam kalimat iddara'a nyan di sini terjadi idgham ta ke dalam dal. Nyan yang geidghaminan dal. Pada dasarnya dal yang pertamanya merupakan huruf da, yaitu nyan bab ifta'ala yafta'i, ifta'ala yafta'ilu, iddara'a yaddari'u. Nyan yang menjadi fa fi'il je huruf da ya. Kami ada galan kaedah dalam kitab kailani deh na punya huruf dal yang menjadi fa fi'il pada bab ifta'ala nyan je ta idgham menjadi huruf je tak gantau terbalik menjadi huruf dal karena berdekatan antara ta dengan dal yang makhrajnya saling berdekatan sehingga terbalik huruf dal yang menjadi huruf dal merumpak dua buah dal dan idgham dal yang pertama ke dalam dal yang kedua. Dal yang kedua dari faddara'tum menjadi faddara'tum. Kemudian makna jih iddara'anya dengan makna takhasama wa tadafa'a, saling bertikai dan saling menuduh. Maka fiha padanya jiwa. Faddaratum lalu saling menuduhlah kalian padanya jiwa. Wallahu mukhrijun, dan bermula Allah itu yang mengeluarkan, artinya muzhirun, yang menampakkan. Bermula Allah itu yang mengeluarkan, artinya yang menampakkan, ma kuntum taktumun, akan barang yang adalah kalian itu menyembunyikan oleh kalian, min amriha, daripadanya jiwa yang terbunuh. Watteka terjadi saling membunuh, kan saling membunuh, kan terjadi pembunuhan terhadap satu orang di kalangan Bani Israel. Penduduk buat wadanya ka saling bertikai dan saling menuduh. Jadi salah satu yang menjadi pelaku dan dia menyembunyikan perbuatannya. Hana pegah buat urung, hana dipulumah buat urung bahawa yang melakukan pembunuhan adalah dia. Jadi bahawa dia Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah lah yang menampakkan siapa yang pelaku sebenarnya. So yang melakukan pembunuhan yang selamanya disembunyikan yang dipulumah oleh Allah Taala. Wa hadza i'tiradun wa huwa awwalul qissah. Dan bermula ini itu i'tirad. I'tiradnya i'tiradiyah, jumlah mu'taridah. Wa hadza i'tiradun, dan bermula ini itu jumlah i'tiradiyah. Wa huwa, dan bermula dianya ini itu awal kisah. Jadi kisah yang diceritakan dilikut kan, kisah yang berujung bedah Bani Israel yang tanya buat Nabi Musa. Dia laki buat Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa buat Allah Taala, dan pulumah siapa yang menjadi pelaku pembunuhan. Yang duduk ni oleh Allah Taala menyembelih seekor lembu dengan sifat-sifat yang disebutkan. Jadi yang bermula yang kena buat ayatnya ini awal permulaan kisah haji. Jadi terjadi pembunuhan, kemudian saling bertikai dan saling menuduh. Jadi berlanjut ke dia likut awal ke cerita ada likut dia hanya 4 permulaan kisah haji. Jadi bahawanya Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih satu sapi, habuh lumau. Fakulna, lalu berkatalah kami, idribuhu ay al-qatila. Kami berkata, bunuhlah kalian akannya, artinya akan katil, akan orang yang terbunuhnya. Pukul oleh kalian akannya orang yang terbunuh, bi ba'dhiha, dengan sebagiannya bakarah, dengan sebagiannya lembu. Faduriba bilisaniha, lalu dipukul akannya orang yang terbunuhnya dengan lisannya lembu. Jadi lisan lumaunya maknanya lidah lumau yang dipotong dan lumaunya kalih disembeli. Jadi perintah Allah bahawanya leh tatia lumau tacok sebagian anggota dan tak sepot bawa orang yang meninggal terbunuhnya. Mengepoh dengan lidah.
au ajabi zambiha, atau dipukul dengan pangkal ekornya lembu ngan uram iku ji. Kesepet ngan iku dan ngan uram ji, ngan uram iku. Fahuyya, lalu dihidupkan akannya katil. Jadi le kejadian gepoh dengan lidah atau gepoh dengan pangkal ekor, orang mati menekan udip kembali. Waqala, dan berkata ianya katil, berkata oleh si orang yang terbunuh yang hidup kembali, qatalani fulan wa fulan, telah membunuh akan aku oleh si fulan dan si fulan, li ibnai ammihi, bagi dua anak pamannya, bagi dua orang anak daripada pamannya, wa mata, dan mati ianya katil. Jadi ngan iku lumoyan gesepot, kemudian urung matinya hidup kembali dan membuat pengakuan siapa yang melakukan pembunuhan terhadap dia. So yang tukang poh ji ini dimengaku. Kemudian le dimengakunya ditunjuk dua orang yang melakukan pembunuhan, yaitu ternyata dua orang anak pamannya, dua sepupu ji. Le dipegat pengakuan meninggal lah. Fa hurrimal miratha, lalu diharamkan akan keduanya akan warisan, wa qutila, dan dibunuh akan keduanya. Jadi menyeratkan persamaan syariat masa Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad. Ketika orang membunuh seseorang yang enggak ada hak untuk mendapatkan warisan. Bak dia lagi aja ya. Ya kan? Dalam syariat Nabi Muhammad lagi kan. Ahwatena siro waris, membunuh muwarisnya, nyen hak dia untuk mendapatkan warisan kagak ada, hanya merumpok li warisan. Jadi tujuan ji lagi yang memang mungkin dua sepupu, dua orang anak paman membunuh ji dengan tujuan untuk mendapatkan warisan. Lipoh kah hanya merumpok warisan. Wa qutila, dan dibunuh keduanya, maka hukum kisahnya berlaku semenjak masa Nabi Musa kan. Balasan daripada pembunuhan adalah dibunuh balik, poh balik. Kisah. Ya, benar. Hanya sambung cerita ngelika dah mati. Halian atas lambung baro lumo yang disembelihnya diblo dengan harga satu kantong kulit sapi penuh menghundum. Jadi harga aja mahal. Ukuran tabuh kantong dan kantong kulit lumonya rayu aja penuh. Bak tau iblo bak seorang pemuda al-barri li ummihi, seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Yang cikalan kan nak cerita dalam tak baca macam. Atau likut baru berarti fadha qauluhu indal fata al-bar bi ummih. Dari seorang pemuda yang berbakti dengan ibunya. Bukan cerita anak mudanya maksud. Alhamdulillah. Nampak Wa hasilu dzalika, dan bermula kesimpulan demikian cerita, anna abal fatal mazkur kana rajulan salihan min bani Israel. Adalah bapa pemuda yang disebutkan itu itu orang yang saleh min bani Israel, daripada bani Israel. Ia hanukminyan adalah seorang yang saleh dari kalangan bani Israel. Qad hadarathul wafa, yang sungguh telah hadir akannya bapa oleh kematian. Jadi bapa dia tengah dalam keadaan sakratul maut. Kan sakratul maut tengah nada kena meninggal. Yang hadaratul maut. Kalau meninggal tapi wa kana indahu baqarah qad waladat untha. Qad wulidat untha. Dan adalah di sisinya bapa itu satu lembu yang sungguh dilahirkan akannya lembu hal keadaan unsa, dalam keadaan betina. Nah sabuh lumo yang lumonya lumo ino. Fa akhadha tilkal unsa wa wada'aha fi ghaidatin. Baiklah. Nyen tangjid apa ke bina maf'ul bina ma'ruf macam Baqaratun qad waladat unsa bi ulidat.
seekor sapi yang melahirkan ianya sapi akan sapi betina. Nah taboh lumo, kemudian lumo yang melahirkan tinu anak dan anak jihan perempuan betina. Lalu mengambil ianya bapa akan demikian betina dan meletakkan ia akan ia sapi betina fi ghaidatin dalam hutan rimba. Gayak cok lumo anak lumo inang yang lahirnya gayak puduk gedeh lautun. Fi ghaidah dalam hutan. Wa ausa ummal ghulam dan mewasiatkan ia akan ibu ghulam, ibu daripada anaknya. Yang ghulamnya bukan budak, ghulamnya anak ni. Dan mewasiat ia akan ibu daripada si anak an ta'tiyahu tilkal baqarah akan bahwa memberikan ianya ibu akannya anak akan demikian sapi hina yakbaru wa mata ketika menjadi dewasa ianya anak dan meninggal ianya bapa. Jadi yang gewasit dia gecok anak lumonya gayak ba kedih lautun gewasit bak mak ji nyo anak lumonyo tu wate karaya ji. Tajuk keji wa mata dan wate ka melinggayah hidin tu. Watnya udah meninggal tebak. Menan ka melinggayah dan anaknya ka dewasa gayak cok anak lumonyo kedih dalam ghaidah lautun. Tumma innal walada sara yahtatibu. Kemudian bahwa sungguh anak itu jadilah ia itu yang mencari kayu bakar. Jadi but anak mitnya teroro yak mita kayu bakar. Wa yabi'ul hataba dan menjual ia akan kayu bakar. Wa yuqassima atlatha dan membagikan ia akan 3/3. Jadi hasil daripada pekerjaan jih menjual kayu bakar, peng jihnya dibagi ke dalam tiga tumpuk. Pegal heboh tumpuk, pegal heboh bagi. Yusrifu sulusahu ala nafsihi. Yang menggunakan ia akan sepertiganya hasil jual kayu bakar, sepertiganya peng ala nafsihi di atas dirinya dan akan sepertiga yang lain di atas ibunya dan sepertiga yang lain yatasaddaqu bihi bersedekah ia dengannya sepertiga. Jadi hasil daripada peng yang dirumpuk bak mita kayu bakar dipegat leboh bagi saboh bagi untuk kebutuhan roy, saboh bagi itu untuk makjih dan saboh bagi itu nya untuk bersedekah. Jadi memang urung saleh itu dari ya haji urung saleh. Alian wa yuqassimu lailahu atlatha dan membagi ia akan malamnya akan 3/3. Malam lagi anjir ipegal heboh bagian. Yanamu sulusah tidur ia akan 1/3 malam. Wa yakhdimu ummahu sulusah dan menghadam ia akan ibunya 1/3 malam. Dan wa yaqumu li ta'atillahi sulusah dan berdiri ia untuk taat, bangun ia untuk mentaati Allah akan 1/3 malam. Malam pegat heboh bagi, taboh bagi untuk tengok, taboh bagi itu untuk melayani ibunya, taboh bagi itu nya untuk beribadah kepada Allah. Falamma kabaral ulam, maka manakala telah dewasalah si anak, telah raya katuha karaya juga. Ka dewasa anaknya, qalat lahu ummuhu, niscaya berkata baginya anak oleh ibunya, idhab ilal ghaidatil fulaniyah, pergilah kamu kepada hutan fulan. Yang hutun ni nana ni cina. Yang fulaniyah yang kinayah daripada penyebutan nama. Giyuja lamutun fulan. Fa inna fiha baqaratun tarakaha laka abuka. Karena bahwa sungguh dalamnya hutan itu ada satu lembu yang meninggalkan akannya lembu untukmu oleh bapakmu. Jak ju kedih lamutun pulan inanna tinu lumo yang gekubah liayah gata untuk gata. Wa ausani dan mewasiatkan ianya bapa untukku, mewasiatkan padaku, apabila telah dewasalah engkau an u'tiyaha laka, akan bahwa memberikan oleh aku akannya lembu akan engkau. Yang wasiat ia kata pajan menteng karaya untuk gaya cok lumo kedih lautin. Wa aqsim 'alaiha bi Ibrahim al-Khalil, dan bersumpah olehmu di atasnya lembu dengan nama Ibrahim al-Khalil.
Dia diajak kenan geyuhai lumonyan dengan bersumpah atas nama Nabi Ibrahim. Wa Ishaq dan Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Fa innaha ta'ti laka ta'iyah. Maka bahawa sungguhnya lembu itu akan datang bagimu hal keadaan taat, hal keadaan patuh. Jadi mereka katakan lagi kan untuk lumonyan akan dijak bagata dalam keadaan patuh. Fa fa'ala kama amaradhu. Lalu melakukan ianya pemuda sebagaimana yang memerintahkan oleh ibunya akannya pemuda. Faja'at lahu ta'iyah. Lalu datang ianya lembu baginya hal keadaan patuh. Wa qala lahu irkab ala zahri. Dan berkatalah sapi yang Wa qala lahu dan berkatalah sapi bagi yang pemuda irkab ala zahri. Tunggangi olehmu di atas punggungku. Yang memang lumo je berkhabar dia. Nyan mungkin keramat ayah haji ya. Keramat ayah haji karena ayah haji kan memang orang saleh dan dro je orang saleh. Bandikala lumo dro juga nan baji hikun jule lumo. Baik juga tu ruang lu. Lagi. Nya miana lumo berkhabar lagi anu yang apa ada pelung ah. Aja lautun dah minta lumo. Dro lautun kai berkhabar lumo. Nya betul belum. Faqala laha. Lalu berkata oleh ianya anak bagi yang lembu, inna ummi lam ta'murni birrukub. Bahawa sungguh ibuku itu tidak memerintahkan ia akan aku dengan rukub, dengan menunggangi. Yang jawaban dia. Deka lelemu kae atau runglun dijawab lagi han lun dijut Bahkan karena maklun hana perintahkan untuk menunggangi sahabat untuk menunggangi hana giu Yan kamu betul patuh ha. Yan kan banga, yan memang betul patuh. Pakan hitam karena hana giu lima yang na tagai giu ja lamutun giu musumpah ada nama Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Giu hei tagai hana giu turun. Maka hai mana orang yang betul saleh lagi na sira dua. Na sira dua. Cerita gure-gure awal ya bui kuda almarhum. Rumah bui kuda guru. Dia abud bak bon nanti sama langa. Tak ngan sama langa nyan mulih ngan belang. Luah belang. Di tego rumah begah le abun. Nyan tunggu kuda ndik odan balik ngekoh tring tiba ngulang me keno dak pega-pega. Tego kampung, tego nak balik tengah ngekoh tring tiba ena mini kurung. Tiba payang tu. Geme dek gede. Hanya ada belang yang geme gegulam tring tiba hana gebudren. Pakai hana gebudren. Karena ada giu lebun gulam tring tiba kena udah. Hana giu piu he udah. Aku gulam sampai tu udah. Yang lagi yang betul. Karena pedung-pedung boh cerita yang betul-betul memang betul-betul betul. Hana bantah kepu. Berlaku lengan. Yang mencerita buah-buah aku lengan gayu krok janggut dengan mesin dengan mata krok dumpu yang pelukam yang krok janggut bukan gayu lebon padahal hanya berlaku lengan. Nah orang yang patuh lagi kan sehingga putra menumpuk lebih putanya keramat berat keramat ya. Yang mudahnya lagi yang cik poloh dan yang nak kepegah lemak saja yu acok lemo yu acok lemo yu buah. Ana aku pegah ke yu tu lemo. Padahal lemo kai kena irkam ala dhahri. Kai atu rundung hai. Pakan hai karena hana yu lemak je untuk menunggangi di atas punggung sapi. Ya. Nyandu patuh ke mak kaya. Begah. Faqala lahu law rakibta ala dhahri. Lalu menjawab ianya lembu bagi anak, seandainya engkau tunggangi di atas punggungku, jika engkau naiki di atas punggungku, ma qaddartani ilal abad. Niscaya tidak akan engkau kuasai akan aku ilal abad hingga akhir mata. Ternyata perintah menekan UI atau hurungnya adalah jebakan atau ujian. UI lelumo atau hurungji. Haitim jawab lelumonya seandainya jika pada aku UI maka lam tuqaddirni alal abad. Engkau tidak akan menguasaiku selama-lama.
Fa akhadhaha wa dhahaba ila ummi. Lalu mengambil ianya anak akan ia sapi dan pergi ia kepada ibunya. Gecok lumo yang na lauta menukan diba kena bak mak aji. Faqalat lahu idhhab ila suqi fabi'ha bi thalathati dananir ala musyawarah. Pergi olehmu kepada pasar dan jual olehmu akan ia sapi dengan harga 3 dinar. Ala musyawarati, di atas musyawarahku. Di atas musyawarah mendang. Kelima kan, cok yang 4 lemu me kedih pasai publo dengan harga leh dinar di atas musyawarah. Kiban leh dinar di atas musyawarah. Hai terjadi na tawaran yang lebih rendah hendak atau na tawaran yang lebih tinggi bahkan yang woi le bak mak untuk ya pegang musyawarah be cok urusan ini. Publo tu dengan harga leh dinar. Fadhahaba fa'atahu malakun ala surati rajulin. Lalu pergi ianya pemuda dan mendatangi akannya pemuda oleh seorang malaikat di atas bentuk seorang laki-laki. Wa qala lahu, dan berkata ianya malaikat baginya pemuda, bikam tabi'uha, dengan harga berapakah engkau jual akannya lembu. Faqala, lalu berkata ianya pemuda, bisalah sati dananir ala musyawarati ummi, dengan 3 segala dinar di atas musyawarah ibuku. Faqala lahu, lalu menjawab oleh malaikat baginya anak, bi'hali bisittati dananira min ghairi musyawarah. Jual olehmu akan ia lembu bagiku dengan harga 6 dinar daripada ketiadaan musyawarah. Kan malaikat baik kapu belau oleh dinar. Bahlun belau dengan harga 6 dinar tapi baik kamu musyawarah li. Baik li kabite bak mak ke. Hana payah musyawarah li. Jadi kiban jawaban anak yan. Faqala la. Lalu berkata oleh si anak, tidak. Langsung dijawab, tidak. Hana lun publau maya dengan syarat tanpa musyawarah. Thumma dhahaba ila ummihi wa akhbaraha. Kemudian pergi ianya pemuda kepada ibunya dan memberitahu ia akannya ibu bidzalika dengan demikian. Dipegah bak makji bahawa nasirau ragam yang menawarkan harga sapian dengan 6 dinar. Apa kiban menurut makji? Faqalat lahu, lalu berkatalah si ibu baginya anak, bi'ha bisittatin ala musyawarati. Jual olehmu akan ia sapi dengan 6 dinar di atas musyawarahku. Nyantang ada wati menekan ala musyawarati. Hana kebuka ya, nah yang tulis ya betul. Nah, musyawarah yang pun tak benar. Nah, yang pakai ya ju sangat cocok lagi you. Ala musyawarati, di atas musyawarahku. Jual olehmu akan ia sapi dengan harga 6 dinar di atas musyawarahku. Fadhahaba, lalu pergi ianya anak lam fa'ata husanian, lalu mendatangi ianya malaikat akan ia pemuda kedua kali. Fa wa'atahu fiha, dan memberikan ianya malaikat akan ia pemuda padanya kali kedua, isna asyara, akan 12 dinar dikali 2. Nokan ketawarkan 6 dinar, watai kejuk ka 12 dinar. Fa'aba, lalu enggan ianya anak. Fadhahaba ila ummihi wa akhbaraha. Lalu pergilah si anak kepada ibunya dan memberitahu ianya anak akannya ibu. Faqalat lahu, lalu menjawab oleh si ibu bagi yang anak, inna hadha malakum min indillah, bahawa sungguh ini itu malaikat dari sisi Allah. Nyan hanya yang tanyang yang laki tawar menukan yang dari le dinar menjadi 6, dari 6 menjadi 12, nyan adalah seorang malaikat yang datang atas perintah Allah, Taala. Fadhhab ilaihi, maka pergilah engkau kepadanya malaikat, wa qara'hu salama, dan baca olehmu akannya malaikat akan salam. Yang truknya menekan adalah malaikat. Tagi salam gedih bagaknya, jawab tabi salim ada malaikat. Wa kullahu, dan berkata olehmu baginya malaikat, anabi'ul baqarah amla, apakah kami menjual akan lembu atau tidak. Nyan lagi yubi salim gayu tayang berjelas na jadeh beliau lumo atau hana. Fadhahaba ilaihi, lalu pergi ianya pemuda kepadanya malaikat dan memberitahu ia akannya malaikat bidzalika dengan demikian. Faqala lahu, lalu berkatalah malaikat baginya anak, inna bani Israila yuqtalu lahum qatilun, bahawa sungguh Bani Israel itu telah dibunuh, bagi mereka Bani Israel akan seorang yang terbunuh. Hai anu, bahawa kejadian
di kalangan Bani Israel ada seorang yang terbunuh. Wa yatawaqqafu bayanu qatilihi ala tilkal bakarah. dan terhentilah menyatakan pembunuhnya katil di atas demikian bakarah. Yang kebitel yang malaikat bahawa ini kejadian pembunuhan dan pembunuhannya tidak akan terungkap siapa pelakunya tanpa membeli lumu yang bak katanya. Tawaqqafa ala tilkal bakarah. Fala tabi'aha illa bimil'i maskiha dhahaba. Maka jangan engkau jual akan yang sapi kecuali dengan memenuhi kantong yang sapi dhahaba nisbah emas. Jadi karena han akan diketahui siapa pembunuhnya tanpa iblo lumunyo bagata, maka menyelake blo bet tapu blo kecuali dengan harga sekantung emas penuh. Bet tapu blo. Yang hanaijuk harga dunan. Wa fa'ala ma amara bih, lalu melakukan ianya si anak akan barang yang diperintahkan, yang diperintah oleh malaikat dengannya barang. Kubur dia lagi kan. Jadi yang nak sambung cerita. Jadi le kejadiannya dodo memang truk Bani Israel ya lake beliau lumu yang nak bakjihan dengan harga padum yang ditentukan. Beliau juga dengan harga sekantong emas penuh. Agak jadi yang ada dua sudut pandang ceritanya. Saboh sisi wajib melagih Allah Taala tiga atak demoyang sehingga payah beliau saboh lumo dengan harga yang paling mahal. Di sisi yang lain, seorang anak mendapatkan karunia daripada Allah sebagai balasan daripada berbakti kepada ibunya. Gara-gara dia sangat berbakti kepada ibunya, maka merompak nikmat daripada Allah Taala. Maka biasa aja balasan danyonya hanya terjadi dalam dunia. Tapi yang berhubungan dengan orang tua, yang biasa aja kejadian. Orang yang berbakti ke mak di dalam dunia, yang bahagia ada yang biasa. Ya, orang yang durhaka dengan ibunya, yang dalam dunia kan kapempo dia, kah nepah dia. Mia bak lain ke hana dia, mia bak ti bro akai lain hana lemah dia. Tapi mia berhubungan dengan orang cik yang dia bagah dia. Mia ga akai ke orang cik dalam dunia bahagia. Mia hana ga akai ke orang cik yang dalam dunia pengpo dia biasa. Buka. Wal fata huwa asyabu sakhiyu wala syakka annahu kana kadzalik. Dan bermula al-fata, si pemudanya menekan dianya pemuda itu seorang pemuda yang dermawan. Dan hana jenis keraguan bahawa sungguhnya pemuda itu adalah ia seperti demikian. Jadi Publo menentukan harga dengan harga sekantong emasnya kan karena keringnya. Pucit karenanya memang perintah daripada malaikat. Yang sabuh sisi sebagai ujian kepada Bani Israel. Apakah hanya ditimpatih lagi perintah Allah atau hana. Miadro je kan orang kering memang orang dermawan. Lagi menekan cerita je buat uro-uro yak minta kayu bakar wadai Publo icok peng daripada hasil penjualannya dibagi heboh bagi. Sabuh untuk draw, sabuh untuk mak je, sabuh tu untuk sedekah. Yang kan orang kering lagi. Walaupun dia nilai je hana raya nanti. Padahal mana nilai Publo ke bakar. Dia Publo kurang heboh berkah. Napeng kadang 20 rupiah saja. Napeng kurang 20 rupiah. Kedua situ kemak situ terkah situ nyan 10 rupiah bak je nyan ka 1/3 harga. Sebab orang ngatiin cik nyan tok napeng. Pak lah. Kan sedekah gomyan hanya dan nilai dengan nominal. Kadang-kadang orang sedekah peng merbai katanya. Kenal dia dengan sama dia juga. Beu hati paling merbai juga peng. Yang juga hati. Nilai katanya kalau 5 rupiah bak gaknya kadang cik nyan tok yang naik. Dia kejuk katanya yang kedua kita tinggal. Habis ke sedekah. Ya. Berkah.
Kain lah. Dua lah. Nyan ka selesai dengan cerita masalah Bani Israel. Allah Ta'ala memerintahkan untuk dipukul manyat dengan lidah sapi atau dengan pangkal ekornya sehingga manyat benar-benar hidup kembali dan membuat pengakuan ternyata yang melakukan pembunuhan adalah dua orang sepupunya. Sehingga dengan sebab awaknya dua membunuh korban, awaknya hanali merompak warisan wa kutila, dan mereka berdua juga dibunuh sebagai balasan daripada pembunuhan. Kecok kisah. Qala ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, kadzalika, seperti demikianlah, kadzalikal ihya, yang pu paidu hamzah, al ahya pu ihya. Ihya yang boleh hamzah watu halih yang puduk gede huyung. Me watu halih baca ji ahya. Ahya nya nurung udip. Miyayub yang ihya masdar daripada ahya, maknanya ji menghidupkan. Kadzalika, seperti demikianlah, demikian menghidupkan, yuhyillahul mauta, menghidupkan oleh Allah akan orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan menampakkan ianya Allah akan kalian akan ayat-ayatnya Allah, artinya akan bukti-bukti kekuasaannya Allah. Dalaila qudratihi, akan bukti-bukti kekuasaan Allah. La'allakum ta'qiluna, moga-moga kalian itu berakallah kalian. Jadi yang watene pudip urung matenya nejuk ke pelajaran oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ingkar dengan hari kebangkitan. Awaknya hai putih hurau kebangkitan. Bahkan karena hurau kebangkitannya adalah hari orang-orang yang meninggal yang dihidupkan kembali. Hai putih ragu. Mayahana ipatih Allah bisa menghidupkan yang matinya bukti je. Salah satu buktinya orang yang kamati yang 4 nepu diblam li Allah Ta'ala. La'allakum ta'qilun, moga-moga kalian itu memahami oleh kalian, artinya tatadabbarun, mau merenungkan oleh kalian, mau berfikirlah kalian. Fata'lamuna annal qadir ala ihya'i nafsin wahidatin qadirun ala ihya'i nufusin kasirah. Maka menyatakan tadabbur, tatim berfikir, maka akan mengetahui oleh kalian akan bahwasanya orang zat yang mampu, yang kuasa di atas menghidupkan satu jiwa, di atas jiwa, menghidupkan jiwa yang satu, itu mampu di atas menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak. Fatu'minuna, lalu berimanlah kalian. Yang keperna awaknya pakai banjara awaknya baru beriman, yaitu dengan cara melakukan tadabbur. Jadi imannya hasil dari tadabbur bawanya. Itu mikir ke banjara ajit udip. Hai kagak udip oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mampu menghidupkan satu jiwa, maka nyan sah-sah mentang Allah Ta'ala mampu menghidupkan semua jiwa yang mati. Yang mana betul lah nah hari kebangkitannya. Orang yang mati mandum akan dibangkitkan kembali. Maka Tumma qasat qulubuhum ayyuhal yahud. Kemudian keraslah hati-hati kalian, wahai orang-orang Yahudi. Kemudian keraslah hati kalian, ayyuhal yahud, wahai orang Yahudi. Apa makna qasat? Salabat an qabulil haqqi. Keras ianya hati daripada menerima kebenaran. Min ba'di dzalika, daripada setelah demikian, yang disebutkan. Nyata deman al-madhkurnya min ihya'il qatil, daripada menghidupkan orang yang mati, wa ma qablahu, dan barang sebelumnya minal ayat, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, fahiya kal hijarati, maka bermula dianya hati itu lagi bate fil qaswati, pada kekerasan, pada kerasnya. Jadi tetap jawabnya, walaupun macam-macam wujud tanda bukti kebenaran Allah Ta'ala dengan berbagai bentuk, salah satunya menghidupkan orang mati, awaknya tetap seperti, tetap haitim iman, tetap haitim tadabbur. Bahkan karena qasad qulubuhum, karena hati mereka keras seperti batu, lagi batu.
mak keruh je keruh mak nabi. Keruh batik haik dapok. Keruh hati haitim tamong kebenaran. Haitim patih kebenaran. Haitim tamong keimanan. Kena lagi ni batik. Nangka. Au asyaddu qaswah, atau lebih berat nisbah keras minha daripadanya bete. Menakan fahiya kal hijarah, hati awaknya lagi ni bete, atau bahkan lebih keruh daripada ni bah. Lebih keruh daripada ni bete. Lebih keruh daripada ni bete. Pakai lebih keruh hati awaknya dari ni bete. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan bahawa sungguh sebagian daripada ni bete itu sungguh ada barang yang memancarkan ianya barang yang terpancar daripadanya barang oleh sungai-sungai. Keruh-keruh ni bete ada sebagian batu yang mengeluarkan sumber air. Dalam keruh-keruh ni bete yang mengeluarkan sumber air. Lagi contoh batu yang gemat oleh Nabi Musa yang mengeluarkan mata air kepada 12 buah suku daripada Bani Israel. Nyelam keruh na bate na yang mengeluarkan air. Bedakun bak bate masa Nabi Musa ada bate jino yang kena sid. Lalang karung yang sangat banyak mata air. Dari jalan gunung lalang karung kaya debi mata air. Padahal karung yang bate dan bate yang keruh. Tapi hana dup keruh hati. Keruh bate mentang na yang mengeluarkan air. Wa inna minha lama yatashaqqaq, dan bahawa sungguh sebagian daripadanya batu itu ada lam muzahlakah lam taukid jatah ji lam ibtida hidup awal cuma karena kagum tamang inna lamnya digulingkan gede hukum gepeduk gede bak khabar ji maka gebuh tu lam muzahlakah, lam yang digulingkan dari tempat dasarnya pada permulaan atau pada mubtada digulingkan kedih rut pada khabar. Pakon gepuplung kedih karena kaitan mong inna dikira. Dan sebagian bahawa sungguh sebagian daripadanya bate itu sungguh ada barang yang terbelah ianya barang. Na anak bate walaupun keruh-keruh tak tapi item tu belah dia dapat belah. Dukna keluh batayan wate tak pohok item buka item terbelah sedangkan hati yang keras yang sekuat apapun dipukul dengan kebenaran dia tidak akan terbelah tetap keluh lagi dah. Fayakhruju minhul ma, lalu keluar daripadanya batu oleh air. Wa inna minha lama yahbitu, dan bahawa sungguh sebagian daripadanya bate itu sungguh ada barang yang turun ianya barang. Artinya yanzilu min uluwin ila asfal, yang turun dari tempat tinggi kepada tempat rendah, min khasyatillahi daripada takut akan Allah Ta'ala. Dina sebagian bate yang dari tempat mayang ditren umiu. Pakon ditren umiu karena ji temakut dengan Allah Ta'ala. Wa qulubukum la tata'atharu wa la talinu wa la takhsha'u. Sedangkan bermula hati-hati kalian itu tidak berpengaruh ianya hati, wala talinu dan tidak lemah lembut ianya hati, tidak lunak ianya hati, wala takhsha' dan tidak khusyuk ianya hati. Keruh batin yang terbelah, keruh batin yang mengeluarkan sumber air, keruh batin yang takut ke Allah Ta'ala. Sedangkan hati awaknya keras, lebih keras daripada batu. Tapih dengan kebenaran haitim buka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidak adalah Allah itu dengan yang lalai daripada ma yang melakukan oleh kalian. Yang ma masdariyah, amma ta'malun makna jih an a'malikum. Tidak adalah Allah itu dengan yang lalai an a'malikum daripada perbuatan-perbuatan kalian. Wa innama yuakhiru liwaktikum, dan hanya saja menunda ianya Allah akan kalian untuk waktu kalian. Ya Allah Ta'ala hana sabuh amalan yang tanya pubut yang lalai Allah Ta'ala. Dia mai tanya puthom yang hana je dah puthom Allah Ta'ala. Bandung gitu pula Allah Ta'ala.
mempakan hana langsung tu hana ga azab langsung yang karena Allah yuakhirukum liwaqtikum menunda azabnya sampai waktunya. Sampai truk wate di mana Allah Taala akan memberikan segala amalannya dengan balasan yang masing-masing. Nawade untuk balah, nawade untuk gujuk ansu. Okey, yang tagalan dari sisi keras yang Allah Taala. Yang tagalan dari sisi lemah lembut Allah Taala hana langsung azab yang karena ingin memberikan kesempatan untuk melakukan taubat. Guna juk kesempatan untuk kembali kepada kebenaran. Ada din taubat ile becu. Juk kesempatan. Wa fi qiraatin dan sampai dalam tabur qiraah dibaca bitahtaniyati. Dengan tahtaniyah. Putahtaniyah. Putahtaniyah. Nisbah kepada tahta. Tahtaniyan yang bertitik bawah. Putra yang bertitik bawah. Dalam qiraah ini aku pegat amma ta'malun. Nah, sabah qiraah dengan huruf kan titik itu tapi dengan titik miu. Berarti baca haji ya'malun. Dengan dua buah qiraah yang sabaiyah je dah baca berdua je tekan ya'malun je tekan ta'malun. Wa fi qiraatin dan dalam sebuah qiraah dibaca dengan huruf yang bertitik di bawah. Wa fihi iltifatun anil khitab dan sabit padanya qiraah itu iltifat daripada khitab. Nah, dah baca ya'malun yang berarti kerana terjadi iltifat. Pun terjadi iltifat. Iltifatnya dari dasar ke khitab dengan dari dasar ke pakai dhamir khitab ke balik ke dhamir ghaib atau dari pun ghaib ke balik menjadi mukhatab. Ini berarti waktu kan pakai ku mendum. Pakai dhamir khitab mendum kah? Thumma qasat qulubukum. Apa? Elikan la'allakum ta'qilun. Mendum dengan dhamir khitab. Maya dah baca. Menurut qiraah yang kedua dah baca ukunyo amma ya'malun yang berarti karena iltifat dari dhamir yang mukhatab menjadi dhamir yang menjadi dhamir yang ghaib yang iltifatnya. Habis ha? Iya dah. Coba ni nak budaya. Hati ni bang. Hati kan? Mana hati? Qalbun. Qalbunnya latifatun rabbaniyatun. Tabuh latifah rabbaniyah. Jadi maksud hati kan organ hati. Ya hati yang fisiknya jantung. Kan liver yang coklat rayanya liver itu. Maya qalbun maya yang berbentuk fisik yang ke jantung. Jantung ataupun maya bahasa Arab kabid itu. Kabidnya jantung. Dia yang bermaksud dengan kulub yang keruhnya kan anggota haji. 4 kan organ hati yang maksudnya. Bi organ hati hanya keruhnya kadawa. Nena keruh organ hati. Organ hatinya lembut lagi daging pada umumnya. Yang bermaksud ini kan hati yang organian. Nyatanya hanya keruh. Pusit yang bermaksud dengan kalbunnya adalah latifatun rabbaniyatun. Tabuh latifah rabbaniyah. Coba latifah rabbaniyah. Sabuh hal yang dalam diri seorang manusia yang perkaranya latifah haluh dadat. Tiba haluh dadat hana dih takalan hanjid daraba hanjid tamat. Tapi ada yang latifatun haluh dadat. Rabbaniyatun yang sesuatu yang halusnya dinisbahkan kepada rabbaniyah.
kepada ketuhanan. Pakan giakeun satu yang haluh yang rabbaniyah, karena yang mengetahui hakikat latifahnya hanyalah Allah Taala. Kiban bentuk hati tayang hada hadian. Kiban hakikat hati hana do. Yang payah dakeun wallahu alam, karena satu-satunya zat yang mengetahui hakikat dan kunhu daripada latifahnya adalah Allah Taala. Maka ke latifah rabbaniyah. Makanya lam suluk untuk pelajaran lataif si guru, pelajaran lataif si belah. Yang latifah yang dia konsirnya baik dah bayang dia anggota aja, baik dah bayang organ. Yang kamera mah dah bayang organ, belah no itu organ jantung. Yang kena ka ginjal tu. Kena ka ginjal. Kena ka hati yang coklat kan. Kanian yang dimaksud dengan maqala, sir, khafi, akhfa yang dalam pelajaran suluk, yang kan organ-organ dalam dia yang puisi latifah rabbani, latifah rabbaniyah. Mohon maka yang bermaksud dengan qulub yang gebuh makna hati nyen kan organ tapi latifahnya latifah rabbaniyah. Mohon kan ini dabuh makna organ hati yang kulu dawakan yakun fahiyakal hijarah yang kadawa tiga lian kiban dabuh hati yang kulu lagi betul. Au asyadu kaswah tiga tu atau lebih berat ke daripada anak betul yang berat juga wah. Maka yang dimaksud dengan qalbun di sini adalah latifah rabbani. Latifah rabbaniyahnya mbak salah terjemah bila dia kira le orang latifah sesuatu yang haluh yang bersifat ketuhanan dia terjemahnya berat je meramah. Kiban bersifat ketuhanan. Kan bersifat ketuhanan rabbaniyahnya. Dinisbahkan kepada Tuhan. Maknanya sesuatu yang sangat haluh yang tidak bisa diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali oleh Allah Taala kan. Le latifahnya. Latifah qalab, latifah ruh. Ruhnya latifah rabbaniyah je. Baik ada yang kiban hiruhnya padidu aja. Benarnya apa ada yang karena ruhnya adalah latifah roh. Makanya dalam Quran yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min man kiban cara gebu tasbih munya latifah kan anggota fisik. Nyan dawanya dawa. Berarti tasbihinan untuk sah tasbihnya wajah syabah je hatai kana kaje bacuk dan lepas kaje tak bersama al-hijarah tak bersama al-qulub dengan al-hijarah pak tambah je fil qaswah ba krih man krih ba hati cuma beda aja sagai karena hati yang sesuatu yang hissi maka kerasnya keras yang mahsusah sedangkan hatinya latifahnya kan perkara yang hissi tapi perkara yang maknawi maka keruhinan keruh maknawi atai kana sama-sama keruh kaje dah tasbih walaupun taboh keruh yang hissi taboh tu keruh yang maknawi taboh keruh yang mahsus taboh keruh yang makul kaje kan kita ni bayang lah kan hati je nangke ngan adayan ke ada yang depu di hati panen apa ya depu ke hati yang penting hati yang tidak fungsikan untuk tanian ganjil hati je tanian hati ada hana ada doa kiban hakikat hati yang ada nama aja dah pakai ke bere mengingat Allah, mampu dia ingat Allah. Je dia ingat Allah ngati dia hana dong hibadi. Je. Hanya hana payah tu mikir nak keadaan je dia ingat Allah ngati Tuhan. Je. Ya, je ni yang berarti hana payah doa dari kiban hakikat hati. Yang penting je dah fungsikan. Tu sembahyang berlain niatnya ngati. Je dah niat ke bere? Nak payah ada yang kiban hakikat hati.
Yang nak faedah je dalam fahiya kal hijarah. Pakon ngan betul pertama. Yang alasannya pakon hang bersama dengan pulain kerana material lain yang kerah je. Betul nak kerah betul. Kerah. Tahu kerah betul ngan betul kerah. Kerah betul. Kerah betul tapi betulnya tiga gana lembut je. Hijau betul buduk lapui. Dia limit punya betul kan. Dia limit. Maka nak berkata lam yushbihuhum bil hadid, tidak diserupakan akan mereka dengan besi liwujudil laini fil jumlah, karena ada kelembutan padanya besi pada jumlah. Kadang-kadang menyebutnya nitim lemih, tapi batinnya ada berangkaban dah bukan hitim lemih, tetap kerah, tetap kaswah. Yang betulnya semakin trip dah betul, semakin berat tu, makin berat tinggi suhu je, yang betul makin lemih ai. Makin lemih. Pun air dapat, dah duduk lapus saya agak air dapat. Bahkan punya trip datang nanti dah tu dah puju, kadang-kadang hitam meleleh. Nak lemih aja pokoknya. Makanya hana gia bersama dengan betul. Dalam wujud qauluhu fa hurrimal miratha, maka diharamkan akan keduanya akan miras. Mirasnya mewarisi. Li'annal qatil la yarisu man min tirkatil maqtuli syai'an, karena bahwa sungguh orang yang membunuh yang tidak dapat mewarisi daripada peninggalan orang yang dibunuh syai'an akan sesuatu pun. Dimana warih yang membunuh mewarisnya, yang sedikit pun dia tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi benar cerita menyayah kaya baik kena poh dia hana merompak warisan. Hatta syai'an akan sesuatu pun hatta fi syar'i Musa, sehingga dalam syariat Nabi Musa. Kan dalam syariat Nabi Muhammad mendang. Sejak syariat Nabi Musa kan karena hukumnya pelaku pembunuhan tidak bisa mewarisi peninggalan orang yang dia bunuh. Wasababu qatlihi iyahu, dan bermula sebab pembunuhannya akan dia, pembunuhan dua orang sepupu terhadap si maktul bunuh. Pakan ya po. Annal maktula, bahwa sungguh orang yang dibunuh itu adalah iaitu orang kaya. Orang yang kena pohnya orang kaya. Wal qatil, sedangkan bermula yang membunuh adalah iaitu yang fakir, yang pohnya orang gatin. Makanya tanya gatin-gatinnya mihana kuat-kuat iman meramah dia. Jadi sangat raya kemiskinannya membawa kepada kerusakan, kehancuran. Makanya sedikit harta nyen payah bulu ilmu, payah bertinggi keimanan supaya tanya terjaga daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang lagi dalam hadis kan asyik lagi masalah kemiskinan. Okay. Dah punya kemiskinan tak doa pergunakan. Ya ada doa pergunakan kemiskinan yang lebih hayu daripada kekayaan bahkan. Nah, kemiskinan yang amal bagainya as-sabar. Putra kesempatan paling raya bak orang yang gatin iaitu bersabar. Bak orang yang kaya karena le nikmat, yang kesempatan paling raya bagainya adalah bersyukur. Raya sabar dengan syukur. Kerja raya sabar. Sabar ke ada mensyukur. Dalam Quran janji Allah kepada orang yang bersyukur,
La in syakartum la azidannakum. Ya kan? Menyakatim syukuri nikmat yang kali lunjuknya, maka akan lun damah-damah nikmat. Yang balasan kepada orang yang mensyukuri nikmat akan gedamah nikmat. Balasan ke orang yang tabah, yang Allah Ta'ala menyebutkan ma'iyatu billah. Innallaha ma'as-sabirin. Tatim tabah dan yang merumpak ma'iyah ma'allah. Kedekatan dengan Allah Ta'ala. Tatim syukur merumpak tambahan nikmat. Raya ma'iyah dengan Allah timbang merumpak tambahan nikmat. Ya mau agak maka katanya yang kasihan-kasihan pertahankan kemiskinan. Najik masalah. Pokoknya udah landoyannya gatin becunya najik masalah. Karena ada banyak orang yang udah belam doyanya butoi miskin karena yang mereka miliki hanyalah harta. Yang gatin jingan lah. Akhlak dan ilmu dan iman dan tepuhan yang harta doknya betul-betul kecil. Lebih kaya orang yang hanya harta tapi ilmu, amalah ni kan, iman yang kuat, akhlak yang baiknya lebih kaya ketimbang orang kaya harta. Dia nam daleh jika gatin bah begatin ni gede. Kepu kaya dah. Mi ATM kaya alhamdulillah sih berarti bersyukur dengan kekayaan beje kekaya sombong. Mohon kan nyan bet salah surah mana tu nyan kan mengajarkan kemiskinan tapi supaya bet mengeluh dengan kemiskinan ada gatin dia lucu anak puji. Membek dah kerja je dapeng je mi ATM kaya nya alhamdulillah ATM kaya kagak kena kaya tapi lebih gatin kadang ada yang mi kaya ada kadang je kurung sombong. Tajina Allah